Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Nabi Karim. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, tuan-puan, sahabat, sahibah, ikhwan, akhwat, saudara-saudari, sidang pemirsa yang budiman, dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali pada kesempatan hari ini kita bertemu di dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita bersama-sama, sharing, berkongsi dalam channel Haqiqah Sufiyah, di mana pada kesempatan ini kita masuk dalam sesi yang ke-13. Di mana sesi yang ke-12 pada waktu yang lalu kita membicarakan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Agar interaksi itu bisa berjalan dengan baik, agar interaksi itu bisa kemudian masuk ke dalam jiwa. Pada pembahasan yang lalu, yang pertama sekali adalah bagaimana kita berinteraksi itu dengan hati kita. Karena di dalam hati kita ada ruh. Di dalam hati kita ada apa yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amrillah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, berkatalah orang-orang tentang ruh kepada engkau ya Muhammad, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah kepada mereka, ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kepada kita bahwa Al-Quran itu turun ke dalam hati. Oleh karena itu, wajar kalau interaksi kita itu pertama sekali bagaimana kita berinteraksi dengan hati, karena di dalam hati bersemayam ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati pula lah yang memiliki juga cahaya yang diberikan dan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu. Di mana ketika hatinya dibersihkan, hatinya menjadi jernih, menjadi bening, maka dia akan memancar, sekaligus juga akan menangkap cahaya Al-Qur'anul Karim yang merupakan juga cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran juga merupakan cahaya Allah. Maka salah satu nama dari Al-Quran adalah An-Nur. Sebagaimana Allah SWT juga An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Sebagaimana di dalam surah An-Nur. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Pada kesempatan ini kita membincangkan tentang aspek yang kedua. Setelah pada interaksi yang pertama adalah kita menggunakan hati, di mana hati bersemayam ruh. Maka yang kedua adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha bijaksana. Adalah dengan akal kita. Di mana di dalam pemahaman Al-Quran itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa akal adalah paduan yang begitu indah, paduan yang begitu harmoni, paduan yang begitu sempurna antara pikiran kita dengan hati kita. Sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat saya, ikhwan, akhwat, saudara-saudari sidang pemirsa. Allah menegur kita dengan arti daripada ayat tadi, apakah kalian tidak berjalan di atas permukaan bumi yang dengan perjalanan itu, maka hati kalian akan berfungsi sebagai akal untuk memahami fenomena-fenomena
Jadi pemahaman itu bukan dengan otak. Pemahaman itu adalah dengan hati. Au adzanan yasma'una biha, atau juga dengan telinga kalian yang dengan demikian mendengarkan informasi-informasi. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya seseorang itu tidaklah buta mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi manusia itu buta hati yang ada di dalam dada. Ketika mata melihat, ketika kulit merasakan, ketika pendengaran mendengarkan, tetapi hatinya tidak mampu memahami, maka Al-Quran akan menjadi sesuatu yang hampa. Oleh karena itu banyak jadi di riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW, baginda mengingatkan betapa ramai, betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak turun ke tenggorokan, sehingga dengan demikian kemudian masuk ke dalam hati sebagai pemaham. Sehingga hanya ayat-ayatnya yang dibaca. Mahasyirul muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal pikiran yang dimaksud di sini adalah untuk menjadikan seseorang itu ketika mengkaji, menggali, memahami Al-Qur'an Karim adalah memadukan antara apa yang ada di kepala kita, yaitu otak kanan dan otak kiri, dan kemudian dengan hati kita. Sehingga dengan demikian paduan yang harmoni ini akan melahirkan pemahaman yang menyeluruh, pemahaman yang integratif, pemahaman yang bersifat jasadiah dan ruhiyah, pemahaman yang bersifat aspek-aspek harfiah dan juga ma'nawiyah. Jadi bukan hanya aspek-aspek harfiah, lafaz-lafaznya saja, tetapi juga ma'ani, makna-makna daripada ayat-ayat Allah SWT. Karena demikianlah yang difahamkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat ridwanullah anhum ajma'in, dan juga kepada umatnya sekalian melalui penuturan-penuturan mereka yang bersangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-166, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi syahida." Yang artinya, mereka tidak mau mengakui apa yang diturunkannya kepadamu itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakui Al-Qur'an yang diturunkannya kepada Allah, menurunkannya dengan ilmunya. Dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi. Cukuplah Allah yang menjadi saksi dan mengakuinya. Bapak Ibu hadirin kalian. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana difirmankan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-49, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul 'ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun." Yang artinya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang salah. Ayat ini, ma'asyirul muslimin, memberikan pemahaman kepada kita bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan ayat yang nyata, yang betul-betul bisa difahami luar dan dalam, bisa dipahami aspek zahiriyah dan batiniyah, aspek yang bersifat lafziyah dan juga ma'ani. Semuanya itu hanya bisa difahami bagi mereka yang hatinya bersih. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka ilmu, yang mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT dengan ilmunya. Sehingga ketika seseorang memahami, hati yang jernih tadi, tempat ruh dalam pembahasan kita pada sesi yang ke-12, ketika hati itu bersih, hati itu jernih, kemudian akal pikiran juga menangkap di mana paduan antara otak kanan, otak kiri, dan hati kita manusia ini yang memiliki kedalaman dan keluasan yang tidak terhingga ini dipergunakan untuk menangkap dan kemudian untuk memahami dan kemudian diberikan pengajarannya kepada orang-orang lain. Maka Al-Quranul Karim akan hidup dalam kehidupan kita. Oleh karena itu diperlukan orang-orang di dalam memahami Al-Quran, diperlukan ilmu, diperlukan ngaji, diperlukan belajar, diperlukan melakukan pengkajian. Sehingga dengan demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena Al-Quranul Karim merupakan sumber ilmu, karena merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkannya dengan ilmunya, mempelajari Al-Quran itu adalah aspek yang pertama dan terutama sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain.
Inilah yang penting buat kita umat Islam. Karena paduan pedoman Al-Quran ini adalah terutamanya bagi umat Islam. Walaupun Al-Quran itu panduan bagi seluruh manusia. Namun yang paling penting karena umat Islam merupakan umat yang terbaik sebagaimana diajarkan oleh Allah Taala dalam firman-Nya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan oleh Allah Taala kepada manusia. Maka sudah barang tentu umat Islam sudah semestinya memahami Al-Quran Al-Karim dengan ilmu. Di mana ilmu itu adalah difahami dengan akal. Bukan sekedar dengan akal pikiran, tetapi juga akal hati. Saya akan menyebutkan akal pikiran itu menggambarkan tentang apa yang difahami oleh otak kita. Dan kemudian akal hati yang difahami dengan hati yang sebenar-benar pemahaman. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam konteks ini pemahaman dan paduan antara akal pikiran dan akal hati ini merupakan sesuatu yang perlu untuk diwujudkan dalam pendidikan kita. Dalam pengajian-pengajian kita, dalam penggalian ilmu-ilmu kita. Oleh karena itu wajar tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian, tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat, ikhwan akhwat. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah pertama kali ayat turun kepada baginda Rasulullah SAW dengan perintahnya kepada baginda juga kepada kita semua. Sebagaimana di dalam surat Al-A'la, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam surah ini ayat 1 sampai kepada ayat yang kelima Allah SWT berfirman, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu min 'alaq, dari segumpal darah, segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan kemudian Tuhanmu itu untuk agungkan. Alladzi 'allama bil qalam, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kalian dengan qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tadinya yang mereka tidak mengetahui karena pengetahuan ilmu hanyalah milik Allah. Sebagaimana juga Allah SWT berfirman, innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Sebagaimana disampaikan oleh Allah SWT tentang pernyataan baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya ilmu itu hanya saja ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya aku ini hanyalah salah seorang yang memberi peringatan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memahami dengan akal pikiran yang benar inilah penting. Sebab apa? Sebab paduan yang harmoni antara akal pikiran dan juga akal hati ini yang kemudian menjadi akal saja. Ya, kalau saya sebut akal berarti itu adalah paduan keduanya yang harmoni. Sebab kalau hanya sebagaimana yang sering terjadi pada kesempatan hari ini, orang-orang hanya memahami Al-Quranul Karim dengan akal pikiran yang ada di otak kanan dan otak kirinya saja. Inilah yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ketika baginda Rasulullah SAW menyampaikan, lam yazal amru bani Israel mu'tadilan hatta nasha'a fihimul muwalladuna abna'a sabaya al-umam faqala bil ra'yi fadallu wa adallu. Yang artinya, urusan Bani Israel masih tetap stabil, masih tetap kukuh. Sehingga muncul keturunan-keturunan mereka yang lahir daripada para tawanan. Mereka berpendapat dengan menggunakan logika sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Ketika manusia hanya memahami Al-Quranul Karim yang menjadi sumber ilmu, sumber pengetahuan, sumber mengenal Allah SWT, sumber mengenal hakikat jati diri alam, sumber mengenal hakikat psikologi manusia. Karena yang paling tahu tentang alam semesta dan sifat-sifatnya, psikologinya, aspek-aspek batiniahnya. Jangankan yang zahir sampai kepada aspek batiniahnya. Hanyalah Allah SWT, karena Allah yang menciptakan alam. Allah SWT pula yang menciptakan manusia. Maka rujukan yang paling utama adalah dalam Al-Quran.